Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F kelas K013 mata kuliah akuntansi keuangan menengah izin untuk mempresentasikan hasil jawaban dari exercise week 9 kami. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indra Mahaputra dengan MPM Magir 238. Yang kedua ada Valentino Ardiansyah dengan MPM Magir 239. Yang ketiga ada Ryan Rafif Ramadan dengan MPM Magir 274. Yang keempat ada Erlin Febriana Zanetti dengan MPM Magir 315. Yang kelima ada Dea Kansahayu Ramadana dengan MPM Magir 423. Soal P9.1, itu soalnya Reimers SE memproduksi meja. Sebagian besar meja dijual dengan harga katalog pada 31 Desember 2022. Persediaan meja jadi adalah harga jual katalog 2022, meja A itu €450, meja B €480, meja C €900, dan meja D itu €1.050. Biaya FIFO per unitnya itu meja A 470, meja B 450, meja C 830, dan meja D 960. Estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual meja A itu 50, meja B 110, meja C 260, dan meja D itu 200. Dan harga katalog tahun 2023, meja A 500, meja B 540, meja C 900, dan meja D 1200. Catatan harga katalog 2023 berlaku mulai 1 Desember 2022. Pertanyaannya, berapa nilai masing-masing meja di persediaan per 31 Desember 2022 dengan metode lower of cost or net realizable value? Jadi rumus untuk NRV itu harga jual terbaru dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan dibandingin dengan biaya FIFO NRV itu ambil yang lebih rendah. Jadi perhitungannya untuk meja A itu NRV-nya 500 dikurangi 50, hasilnya 450, dan biayanya itu 470. Jadi ambilnya 450 karena 450 lebih kecil daripada 470. Dan untuk meja B, NRV-nya 540 dikurangi 110 sama dengan 430, dan biayanya itu 450, jadi diambil 430. Meja C NRV-nya 900 dikurangi 260 sama dengan 640, dan biayanya 830, jadi ambil yang 640. Meja D NRV-nya itu 1200 dikurangi 200 sama dengan 1000, dan biayanya itu 960, jadi ambil yang 960. Soal P9.2 pada tanggal 31 Mei 2022, saldo dalam akun persediaan bahan baku kerja adalah 408.000 dan cadangan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih NRV memiliki saldo kredit sebesar 27.500. Alcide merangkum biaya persediaan dan data pasar yang relevan pada tanggal 31 Mei 2022 dalam tabel di bawah ini. Alcide menugaskan kepada Patricia Devereaux, seorang mahasiswa magang dari perguruan tinggi setempat, untuk menghitung jumlah yang seharusnya muncul dalam laporan keuangan kerja per 31 Mei 2022 untuk persediaan berdasarkan aturan LCNRV yang diterapkan pada setiap item dalam persediaan. Devereaux menyatakan kekhawatirannya atas penyimpangan dari prinsip biaya historis. Soal P9.2a. 1. Tentukan saldo yang tepat pada cadangan untuk mengurangi persediaan menjadi nilai realisasi bersih pada tanggal 31 Mei 2022. Berdasarkan perhitungan yang saya lakukan dalam tabel, untuk semua hasilnya total cost 408.000, total NRCV terendah 322.300. Untuk rumus cadangan untuk mengurangi persediaan menjadi nilai, rumusnya total cost dikurangi total NRCV, 408.000 dikurangi 322.300, untuk hasilnya 15.700. Masih melanjutkan yang A. Pertanyaan nomor 2. Untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022, tentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dicatat
menggunakan metode kerugian, karena perubahan pada cadangan untuk mengurangi persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Saldo awal cadangan 27.500, cadangan untuk mengurangi persediaan menjadi nilai 15.700. 15.700 ini dari perhitungan sebelumnya dan 27.500 sudah ada dalam soal. Penyesuaian 27.500 dikurangi 15.700, 11.800. Berikut jurnal penyesuaian per 31 Mei 2022. Selanjutnya soal P9.2 bagian B yang isinya jelaskan alasan atau dasar pemikiran penggunaan aturan LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value dalam penerapannya pada persediaan. Aturan LCNRV digunakan untuk memastikan bahwa persediaan tidak dilaporkan terlalu tinggi dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya, nilai persediaan dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau cost-nya dan nilai realisasi bersih atau NRV-nya. Alasannya adalah karena nilai persediaan bisa turun akibat kerusakan, keusangan, atau penurunan harga pasar. Jika tetap dicatat sebesar cost, maka aset dan laba perusahaan bisa menjadi terlalu tinggi atau overstated. Oke, yang selanjutnya adalah latihan soal. Di sini PT Maju Jaya punya data persediaan. Barang A, cost-nya 120.000, NRV-nya 150.000. Barang B, cost-nya 200.000, NRV-nya 180.000. Barang C, cost-nya 90.000, RNV-nya 70.000. Pertanyaannya, hitunglah nilai persediaan akhir dengan metode LCRNV. Caranya, kita mencari nilai terendah antara cost dan RNV. Barang A, nilai terendahnya 120.000. Barang B, nilai terendahnya 180.000. Barang C, nilai terendahnya 70.000. Kita jumlahkan 120.000 ditambah 180.000 ditambah 70.000, ketemunya 370.000. Jadi nilai persediaan akhir dengan metode LCRNV sebesar 370.000. Soal yang kedua, kita mempunyai data PT Sukses, beginning inventory-nya sebesar 50.000, purchase-nya sebesar 150.000, sales-nya 200.000, gross profit-nya 25% dari sales. Soalnya hitunglah ending inventory-nya. Yang pertama, rumusnya kita cari good available-nya dulu, yaitu dengan 50.000 ditambah 150.000 dari beginning inventory ditambah dengan purchase, ketemunya 200.000. Kemudian kita cari gross profit-nya, yaitu 25% dari sales. Jadi 25% dikali dengan sales-nya 200.000, ketemunya 50.000. Lalu kita hitung COGS-nya, yaitu good available dikurangi dengan gross profit, sama dengan 200.000 dikurangi 50.000, ketemunya 150.000. Ending inventory-nya dari total good available dikurangi dengan COGS, yaitu 200.000 dikurangi 150.000, ketemunya 50.000. Jadi ending inventory-nya sebesar 50.000. Nah, jadi selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan serta jawabannya mengenai materi yang dibahas pada minggu ini. Yang pertama itu, mengapa metode LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value itu dianggap kurang konsisten secara konseptual, dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas laba yang dilaporkan perusahaan. Nah, jadi di sini jawabannya, metode LCNRV itu dianggap kurang konsisten karena terdapat perlakuan yang tidak seimbang antara kerugian dan keuntungan. Dalam praktiknya, jika nilai persediaan itu turun di bawah biaya perolehan, maka perusahaan itu harus segera mengakui kerugiannya. Namun, jika nilai persediaan itu meningkat kembali, perusahaan tidak boleh langsung mengakui keuntungan tersebut sampai barang itu benar-benar terjual. Nah, ketidakkonsistenan ini itu dapat menimbulkan beberapa dampak terhadap kualitas laba. Yang pertama itu distorsi laba antar periode atau laba itu jadi naik turun tidak wajar. Nah, laba periode saat terjadi penurunan nilai akan lebih rendah. Jadi saat nilainya itu turun, laba itu terlihat kecil. Sedangkan periode berikutnya bisa tampak lebih tinggi karena tidak ada pengakuan kenaikan nilai sebelumnya. Jadi pada periode berikutnya laba itu bisa terlihat lebih besar karena tidak ada pengakuan kenaikan sebelumnya.
Nah, yang kedua itu prinsip konservatisme yang berlebihan atau terlalu hati-hati. Nah, LCNRV itu cenderung lebih berhati-hati, tetapi bisa menyebabkan understatement aset dan laba dalam jangka pendek. Jadi, metode ini tuh memang aman, tetapi bisa juga bikin nilai aset dan laba itu terlihat lebih rendah dari kondisi sebenarnya, terutama dalam jangka pendek. Nah, yang ketiga itu kurangnya representational faithfulness atau kurang mencerminkan kondisi yang nyata. Jadi, karena kenaikan nilai itu tidak dicatat, laporan keuangan itu jadi kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi meskipun demikian, LCNRV itu tetap digunakan karena dapat membantu mencegah overstatement persediaan dan laba yang dianggap lebih berbahaya bagi pengguna laporan keuangan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa metode gross profit itu tidak diperbolehkan untuk pelaporan keuangan utama tetapi masih sering digunakan oleh perusahaan? Apakah hal ini menunjukkan adanya trade-off antara relevansi dan reliabilitas? Jadi, jawabannya itu metode gross profit tidak diperbolehkan untuk laporan keuangan utama karena hanya menghasilkan estimasi atau perkiraan, bukan angka yang benar-benar diverifikasi melalui perhitungan fisik. Nah, metode ini itu bergantung pada persentase laba kotor historis atau persentase laba kotor dari masa lalu yang belum tentu mencerminkan kondisi saat ini, misalnya perubahan harga, diskon, atau kerusakan barang. Namun, metode ini tuh tetap sering digunakan. Mengapa? Karena yang pertama, praktis dan cepat, terutama untuk laporan sementara, misalnya pada laporan bulanan. Kemudian yang kedua, itu berguna saat terjadi kondisi yang darurat seperti bencana, yaitu seperti kebakaran yang menghancurkan persediaan. Kemudian membantu auditor dalam pengecekan awal kewajaran angka. Jadi auditor itu bisa memakai ini buat melihat apakah angka itu masih masuk akal atau tidak. Nah, ini itu menunjukkan adanya trade-off atau pilihan antara relevansi dan reliabilitas. Yang pertama itu relevansi. Jadi, atau berguna dan cepat. Nah, relevansi ini tuh berguna untuk pengambilan keputusan sementara. Jadi, gross profit unggul di sini tuh karena bisa kasih gambaran yang cepat. Kemudian, yang kedua itu reliabilitas. Kurang akurat karena berbasis estimasi. Jadi, di sini reliabilitas itu lebih lemah karena cuma berdasarkan estimasi saja atau hanya perkiraan. Nah, karena itu standar akuntansi itu tetap mensyaratkan perhitungan fisik untuk memastikan keandalan laporan keuangan. Jadi, metode ini tuh cepat tetapi kurang akurat. Makanya dibutuhkanlah perhitungan fisik supaya hasilnya itu benar-benar bisa dipercaya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.